Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam sebuah lingkaran. Nah, ini masih masalah menyajikan data ya, dimana statistika itu kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam statistik itu ada pengumpulan data, kemudian penyajian data, kemudian pengolahannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk ini masih dalam tahap penyajian data, yaitu berbentuk lingkaran ya. Jadi dalam diagram lingkaran ini nanti kita akan pakai dua bentuk, yaitu bentuk persen dan juga bentuk derajat. Nah, jika bentuk persen berarti satu lingkaran penuh ini kita anggap sebagai 100% ya. Nah, kita anggap sebagai 100%. Jika kita pakai persen, maka satu lingkaran penuh itu ada 100%. Nah, tapi jika kita pakai derajat, ukuran derajat berarti itu satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat ya. Jadi nanti kalau misalnya saya buat contoh seperti ini. Ini adalah seperempat lingkaran, tentu 90 derajat ya. Jadi kalau misalnya kita pakai persen, nah ini sama artinya dengan 25%. Nah, tapi kalau misalnya kita buat dalam ukuran derajat, ini sama juga artinya dengan 90 derajat. Nah, oke. Agar lebih paham lagi, kita akan coba bahas contoh 7 berikut ini ya. Nah, berikut tabel di samping menunjukkan anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Nah, ini tabelnya, kemudian ada jenis olahraga dan juga jumlah anggota. Nah, kita lihat di sini untuk membuat diagram lingkaran terlebih dahulu data kita tentukan besar persentase tiap objek. Nah, jadi ini sebenarnya belum ada. Jadi tahapannya adalah dari tabel dulu, tabel jenis olahraga ini, kemudian masuk ke tabel yang di bawah, tabel persentase ataupun sudut pusat. Nah, baru terakhir ke tahap penggambaran diagram lingkaran. Nah, kita lihat di sini bahwa sepak bola itu jumlah anggotanya ada 60 orang, basket ada 50 orang, voli ada 45, bulu tangkis ada 25, tenis meja ada 20 orang. Nah, langkah pertama sebenarnya adalah kita mencari jumlah total dari anggota. Nah, jadi jumlah total anggota berarti kita menjumlahkan keseluruhan ya. Jadi 60 nih tambah 50 110, tambah lagi 45 155, tambah 25 180, ditambah lagi 20 sama dengan 200 anggota. Nah, jadi keseluruhan adalah 200 anggota. Nah, kemudian dari tabel yang pertama ini kita masuk ke tabel kedua. Nah, ini jenis olahraga, jadi kita rincikan lagi. Kita akan buat dalam bentuk persen dan juga dalam bentuk derajat. Nah, untuk sepak bola tadi jumlahnya adalah 60 orang. Ini sesuai yang di sini. Jadi kita akan coba cari persentase dari 60 orang terhadap keseluruhan ya. Terhadap keseluruhan. Keseluruhannya ada 200 anggota. Jadi persentasenya tentu 60 nih per 200 sebagai jumlah anggota seluruhnya. Jadi ini kalau misalnya kita buat jumlah ya, ini sama dengan 200 orang. Nah, jadi 60 per 200 kali 100% sama dengan 30%. Nah, kemudian untuk yang basket 50 berarti 50 per 200. Nah, jadi seperempat ya kalau kita coret ini
1/4, jadi 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Nah, atau 1/4 dari 100% adalah 25%. Nah, begitu juga untuk voli, bulu tangkis, tenis meja masing-masing. Ini dari 45, 25, 20. Nah, per 200 kali 100%. Nah, ingat, jadi jumlah persentase ini nanti semuanya adalah pastinya harus 100%. Jadi kalau nggak 100% berarti perhitungan kita ada yang salah. Nah, kemudian untuk ukuran sudut berarti ini sebenarnya sama juga, 60/200, 50/200 ini sama, baik persen maupun sudut pusatnya. Membedakan hanyalah pengalinya ya. Nah, kalau persen berarti kali 100%, kalau sudut pusat ini sesuai yang ini tadi. Nah, kalau kita pakai persen berarti kita akan kalikan dengan 100%. Kalau kita pakai derajat kita akan kalikan dengan 360 derajat. Jadi 100% itu adalah satu lingkaran penuh, ya setara dengan 360 derajat juga. Jika kita ukur derajat, dia satu lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah, berarti di sini 60/200 kali 360 derajat. Nah, sama dengan 108 derajat. Begitu juga untuk seterusnya kemari 50/200 kali 360 sama dengan 90 derajat. Kemudian dan juga nanti sampai ke tenis meja itu 20/200, yaitu 1/10 ya, kali 360 sama dengan 36 derajat. Nah, jadi setelah kita peroleh, maka kita akan mulai menggambar diagram lingkarannya ya. Jadi sebenarnya untuk menggambar ini kalau misalnya kita mau buat pakai sudut, nah kita lebih baik menggunakan busur derajat ya. Nah, busur derajat. Nah, jadi seperti tadi kan. Nah, ini ada lingkaran nih. Nah, ini pusatnya. Jadi kita akan ambil pertama dari sini. Nah, jadi di sini yang kita lihat dia buat itu di sini adalah bulu tangkis ya, 45 derajat. Nah, bulu tangkis 45 derajat ini. Nah, otomatis 45 derajat itu adalah setengah dari 90, berarti ini kita anggap 90. Nah, berarti setengah mungkin kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tapi agar lebih pasti memang kita menggunakan busur derajat ya. Ini 45 derajat. Nah, atau 45 derajat ini setara dengan 12,5% jika ke persen ya. Ini 12,5%. Nah, ya ini bulu tangkis saya buat BT. Nah, kemudian di sini 81 derajat ini. Nah, ini voli ya. Voli 81 derajat. Nah, dari sini ya, dihitung dari sini. Nah, kemari 81 derajat. Nah, dia nggak sampai 90. Nah, kurang lebih seperti ini. 81 derajat atau dia setara dengan 22,5% nih. 22,5% ini untuk voli. Kemudian 90 derajat basket ya. Untuk basket 90 derajat. Nah, berarti siku-siku. Oke, ini siku-siku 90 derajat atau setara dengan 25% ya. Nah, ini untuk basket. Kemudian kita ambil lagi 108 derajat. Nah, 108 derajat. Nah, kita ukur dari sini sehingga kurang lebih seperti ini. Nah, atau 108 derajat ini setara dengan 30%. Nah, ini untuk sepak bola, saya singkat SB. Kemudian yang terakhir adalah 36 derajat.
36 derajat atau setara dengan 10% ya. Nah, ini untuk tenis meja nih saya buat TM. Nah, jadi sebenarnya ini enggak ada aturan baku untuk pengurutan derajat. Jadi boleh sah-sah saja sebenarnya mau sepak bola dulu 108 derajat dari sini. Dari awal ini karena kebetulan memang dicontoh dibuat 45 derajat. Jadi kalau misalnya kita mau mengacak, mau dari basket dulu yang 90 derajat dulu, baru ke volley, kemudian ke sepak bola, itu terserah. Nah, itu tergantung kita yang mau mengerjakan, mau membuat yang mana terlebih dahulu, itu sah-sah saja ya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang diagram lingkaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.